Ya pemirsa, sejumlah menteri dan juga wakil menteri ini bersilaturahmi, bahkan berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada saat momen Lebaran di tahun ini pemirsa. Ini tentunya memunculkan beragam spekulasi termasuk kaitannya dengan adanya isu matahari kembar. Buru-buru ditampik oleh Joko Widodo bahwa tidak ada matahari kembar, ada hanya matahari satu yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas apa kemudian makna kunjungan para menteri dan juga wakil menteri ke Joko Widodo? Apakah ini termasuk memberikan sinyal ke PDIP bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo atau sebaliknya justru juga masih memiliki pengaruh di istana? Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Lili Romli, pakar ilmu politik dari Universitas Pertahanan. Prof. Lili, apa kabar? Selamat malam, Prof. Alhamdulillah baik, sehat kabar ya, Prof, baik. Ya? Baik. Saya dari BRIN. Oke, dari BRIN. Oke, hari ini dari BRIN kemudian akan melihat ya bagaimana kemudian makna di balik kunjungan para menteri ke Jokowi, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Hendar Sam Marantoko dari Gerindra. Bang Hendar Sam, selamat malam. Malam Ken, malam Prof. Lili, malam Seno. Oke. Seno lagi nih. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Aryo Seno Bageskoro, jubir dari PDIP. Mas Aryo Seno, selamat malam. Kami belum bisa mendengar suara Mas Seno. Selamat malam, Mas Seno. Ya Mbak Kena, selamat malam. Baik, selamat malam. Prof. Lili, selamat malam. Baik, malam juga. Baik, karena semua audionya sudah jelas, kita akan mulai perbincangan kita. Bang Hendar Sam, bagaimana kemudian melihat adanya respon dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan tidak ada matahari kembar, yang ada hanya satu matahari yaitu Presiden Prabowo Subianto. Lantas kenapa kemarin sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masih berkunjung sampai ke kediamannya Jokowi, Bang Hendar Sam? Ya, kita kan bisa saja melihatnya dari beberapa tafsir. Ada tafsir politik, ada tafsir silaturahmi Idul Fitri, ada tafsir kebangsaan. Kalau kita bicara tafsir politik, ya ini bisa berkembang kemana-mana, bisa disebutkan matahari kembar. Tapi ujungnya jelas kan, outputnya adalah bahwa Pak Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi sudah dengan tegas mengatakan tidak ada matahari kembar. Ya kan, yang ada hanya matahari tunggal, yaitu adalah Pak Prabowo Subianto. Dan oleh karena itu kami ya kan harus tetap berprasangka baik, ya kan, harus tetap dengan itu bahwa apa yang dikatakan beliau itu adalah seperti itu adanya. Nah, kalau saya lebih kepada soal kunjungan para menteri ini kan lebih kepada kunjungan silaturahmi saja, biasa dalam suasana Lebaran, bukan hanya ke Pak Prabowo, bukan hanya ke Pak Jokowi, mungkin ke beberapa tokoh-tokoh lain kan juga seperti itu. Nah, saya kasih komparasi seumpamanya ya, bahwa memang tidak bisa dinafikan bahwa sebagian daripada anggota kabinet menteri yang ada di Pak Prabowo ini adalah pembantu atau menteri di Pak Jokowi. Dan tentunya mempunyai hubungan silaturahmi juga yang harus tetap dijaga sesuai dengan iklim dan budaya kita. Nah, kemudian juga kalau kita lagi contohkan Pak SBY pastinya juga kan open house umpama seperti itu ya. Dan oleh karena itu beliau juga pasti mantan-mantan menteri di beliau ada tuh yang datang ke rumahnya. Nah kan itu kan hal yang biasa juga. Sebagaimana Bu Mega ya kan pada saat dia open house datang beberapa menteri, Bu Sri Mulyani ya kan dengan beberapa menteri-menteri lain juga, Pak Basuki juga. Ya kan tidak bisa juga dikatakan dan itu matahari kembar kan ujungnya seperti itu. Jadi ya saya melihatnya bahwa ini ada tafsir silaturahmi. Bang Hendar Sam, karena begini. Yang kedua kalau Bang Hendar Sam, karena momentum kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri ke Jokowi ini satu hari pasca kunjungan Pak Prabowo ke Megawati Soekarno Putri, Bang Hendar Sam. Ya itu kan makanya tadi ini kan tergantung Farsunnya mau pakai tafsir apa. Kalau tafsirnya tafsir politik, ya itu bukan di ranah kita. Kalau kami kan Partai Gerindra, kita tetap berprasangka baik dan pegangan kita apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada matahari kembar, bahwa sangat jauh lah kalau kita melihat ke arah situ. Kita bisa lihat dari beberapa variabel lain, contohnya ya, bahwa apakah setiap kan ada begitu banyak perbedaan program-program dan ideologi dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo contohnya. Kalau kita mau lihat,
Kita lihat aja sekarang, apakah ada intervensi dari sisi program, gitu kan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga itu terinduksi ke dalam program-program Pak Prabowo. Kan ternyata enggak juga, ya kan gitu kan. Jadi beliau adalah orang yang independen dan Pak Jokowi juga saya rasa sudah tahu lah ya bahwa beliau adalah mantan presiden dan oleh karena itu ikut dengan imamnya. Ya, baik Bang Hendarsam. Prof Lili, kalau itu tadi prasangka baik lah ya dari Gerindra, dari Bang Hendarsam. Memang ada prasangka buruk yang kemudian harus kita pikirkan sebagai satu bentuk spekulasi juga. Karena kemudian kunjungan para menteri ini dimaknai sebagai apa, Prof Lili? Kita sebenarnya dalam konteks bukan berprasangka buruk, tetapi kan ada kekhawatiran. Persepsi publik melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik. Nah, anggapan bahwa publik menunjuk ada matahari kembar itu karena memang ada fakta-fakta. Yang pertama, bahwa Pak Wapres adalah anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, mayoritas menteri-menteri adalah rekomendasi dari Pak Jokowi. Yang ketiga, para menteri yang berkunjung ke sana ini, meskipun sudah dikoreksi katanya slip lidah, dia mengatakan bahwa kunjungan ke bos. Pasti itu bukan di bawah alam sadar dia gitu. Pasti kan udah tahu setiap kunjungan kepada Pak Jokowi itu diliput oleh media massa. Tapi kenapa mengatakan seperti itu? Pasti kan ada sesuatu, memang ada loyalitas ganda. Itulah yang kita khawatir. Ya syukur memang tadi husnuzonnya itulah yang penting. Terus yang keempat, ini kan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi meskipun sudah mengatakan antara yang tersurat dan tersirat itu kan susah. Iya ternyata tidak. Sulit juga kita menebak susah juga menebaknya karena banyak fakta-fakta yang berbeda apa yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Jadi meskipun Pak Jokowi bahwa tidak ada itu matahari tunggal, yang tunggal itu hanya Pak Prabowo, apa iya? Nah itulah yang kita ingin tunggu. Karena memang kalau sampai ada matahari kembar itu akan problematik sekali. Dampaknya seperti apa, Prof? Dampaknya yang jelas pertama adalah program-program pemerintah itu tidak akan jalan. Karena ada loyalitas ganda. Apa yang diperintahkan oleh Pak Prabowo belum tentu diimplementasikan. Bisa jadi mungkin resistensi itu tidak frontal ditunjukkan, tetapi secara diam-diam dengan berbagai macam alasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasti akan terjadi polarisasi, fragmentasi di kalangan menteri-menteri itu. Kok di sana dia ternyata ada loyalitas ganda, tetapi nggak ada dapat teguran dari Pak Prabowo gitu. Jadi ancaman di internal pemerintahan ancaman sendiri. Di internal akan terjadi curiga mencurigai, akan terjadi distrust. Padahal yang diinginkan oleh Prabowo adalah persatuan dan kesatuan, satu komando. Nah, dan di dalam sistem presidensial memang Pak Prabowo itu eksekutif tunggal, nggak boleh ada matahari. Hatta Pak Wapres sendiri nggak boleh. Nah, apalagi kemudian muncul aja di luar pemerintahan. Jadi sebenarnya kita ini masyarakat khawatir. Karena kita menginginkan agar betul-betul memang Pak Prabowo itu adalah matahari tunggal yang memberikan eksekusi putusan setiap program-program, tidak ada bisikan-bisikan lain. Karena kasus-kasus di daerah, matahari kembar kan sering terjadi. Di partai politik juga sering terjadi. Nah, jangan sampai kejadian di pemerintahan daerah itu, di partai-partai politik itu terjadi juga di organisasi besar yang namanya negara ini. Bagaimana kalau ada dua nahkoda? Udah pasti, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Sehingga tujuan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ingin mencapai Indonesia emas, bisa jadi kemudian tidak tercapai. Baik Prof. Kalau Mas Seno dari PDIP berprasangka apa Mas dengan sejumlah menteri dan juga wakil menteri yang bahkan mengunjungi langsung Mas Seno kediamannya Pak Jokowi ini? Apakah melihat betul ada loyalitas ganda? Karena momentumnya satu hari pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, Mas Seno. Iya, makasih Mbak Kenane. Yang pasti satu, kita adalah partai politik yang dewasa. Kita memahami bahwa di dalam tradisi bangsa Indonesia silaturahim itu bukan hal baru. Apalagi
pada saat Lebaran orang bertemu dengan tokoh-tokoh yang muda berkunjung, sowan ke yang senior, lalu terjadi percakapan di sana, itu bukan hal yang baru dan itu boleh-boleh saja. Tetapi menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang diperbincangkan publik hari ini, itu kan bukan soal silaturahim atau pertemuannya. Karena tidak ada akses informasi apapun kepada isi pertemuan-pertemuan tertutup tersebut, karena berlangsung secara tertutup. Yang diketahui publik kan yang disampaikan kepada publik melalui media. Nah, apa yang didengar publik melalui media, para menteri kabinet Presiden Prabowo hari ini, yang harusnya sejak awal punya integritas, komitmen, kesetiaan tunggal, kepada bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden menetapkan visi, itu menyampaikan di hadapan para awak media di Solo bahwa baru saja menemui bosnya. Itu bukan mantan bos loh ya, tapi bosnya. Di dalam konteks peristiwa, di dalam konteks peristiwa itu terjadi tidak lama setelah Presiden Prabowo melakukan evaluasi kepada jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik. Nah, tidak lama setelah itu disampaikan bahwa bertemu dengan mantan bos. Rasanya kok tidak tepat sekali gitu. Nah, maka kalau saya tegas saja menyampaikan usulan bahwa itu adalah tindakan yang salah yang dilakukan oleh menteri-menteri yang mengatakan bertemu dengan bosnya itu. Karena mau dikata apapun, Pak Jokowi hari ini adalah sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalau yang ngomong-ngomong seperti itu adalah saya atau rakyat masyarakat biasa, mungkin simpel aja panggilan bos itu panggilan akrab gitu kan, kepada mentor, kepada kawan, kepada guru. Tapi yang menyampaikan itu kan seorang menteri, Mbak. Dan kalau bicara menteri, maka di dalam tindakannya, di dalam ucapannya, beliau-beliau ini mewakili negara. Nah, bagaimana negara bisa dipimpin oleh dua orang bos di saat yang sama? Bukankah itu jadi persoalan? Gitu. Nah, itulah kekhawatiran publik yang hari ini saya rasa menjadi wajar kalau orang-orang merasa bahwa harusnya tidak seperti itu. Nah, bahwa di dalam tradisi pemerintahan Indonesia dari kapanpun sampai sekarang, namanya matahari kembar itu tidak pernah berhasil kok. Mau dilihat dari zaman kerajaan, dari zaman secara lokal, secara parsial, selalu tidak pernah berhasil. Karena harusnya ya satu, bagaimana kira-kira navigasi kepentingan bangsa ke depan itu ditetapkan visinya oleh presiden, tidak ada orang lain. Begitu, Pak. Oke, baik. Kalau Bang Hendarsam bagaimana melihatnya? Bang, ini bisa bahaya nih kalau sampai kemudian ada loyalitas ganda di tubuh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, begitu kan? Jangan sampai kemudian kunjungan para menteri ini juga masih menyikapinya sebagai bos, itu maknanya apa? Nanti dijawab ya Bang Hendarsam, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik mengenai memaknai bagaimana kunjungan dari sejumlah menteri dan juga wakil menteri ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Hendarsam mungkin juga sekaligus menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Seno dan juga Prof Lili sebelumnya. Jangan sampai kemudian ada loyalitas ganda karena dampaknya tidak akan baik pada jalannya pemerintahan di negara Indonesia ini. Karena nampaknya para menteri masih menyebut Pak Jokowi sebagai bos nih Bang Hendarsam. Iya, saya mungkin slip tongue aja ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada selip lidah mungkin karena nuansa pemerintahan kita ini kan baru berjalan 5 bulan ya kan. Jadi mungkin transformasi dan atmosfer dari pemerintah menjalankan menjadi pembantu Pak Jokowi kemudian menjadi pembantunya Pak Prabowo itu mungkin yang membuat nuansa-nuansa itu masih ada. Jadi tapi catatan kita ya bahwa sebagaimana Pak Presiden sudah menyatakan bahwa komunikasi publik harus tetap terus diperbaiki ya kan, supaya tidak ada tafsir ganda seperti ini. Dan ini harus menjadi catatan. Dan saya rasa para menteri-menteri yang mungkin itu mengucapkan ada salah ucap, saya yakin maksudnya tidak seperti itu. Ya, itu mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan juga untuk kedepannya bisa lebih bisa lebih hati-hati dalam memilih frasa-frasa, ya kan? Karena kan harus dilihat juga semua menteri ini banyak yang bisa kerja, tapi belum tentu juga bisa ngomong dengan baik kan gitu kan? Ada juga orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja juga kan gitu kan? Jadi saya yakin ya kan ada beberapa menteri yang mengatakan itu mereka adalah orang-orang yang ini kerjanya sangat baik, kenapa dipilih kembali oleh Pak Prabowo, tapi yang mungkin dari sisi
pemilihan kata kadang-kadang itu yang mungkin beliau tidak terlalu kadang-kadang kurang tepat sehingga ditafsirkan berbeda. Tapi saya yakin kedua menteri itu kalau tidak saya catat merupakan orang yang benar-benar bisa bekerja. Fokus mereka adalah bekerja dan itu kita lebih melihatnya kepada hasil kinerjanya selama ini dalam pengabdiannya 5 bulan lebih kepada pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya lebih ke arah situ aja lah. Ya kan? Jadi ke situ aja. Nggak usah dibuat rame-rame lah ya kan. Nanti juga itu nggak akan ada lagi lah. Salah ucap itu ya. Baik Bang Hendarsam. Iya, udah. Baik, Mas Heno, ini katanya salah ucap aja kok Mas, slip tang, tidak ada makna khusus atau mendalam gitu loh. Tapi kalau melihat Pak Jokowi sendiri sebagai dulu ya pernah punya cerita lah dengan PDIP begitu kan. Mas Heno melihatnya seperti apa? Ada sinyal-sinyal khusus kah yang ingin coba disampaikan oleh Pak Jokowi dengan adanya kunjungan para menteri dan juga sejumlah wakil menteri ke rumahnya? Satu, Mbak Kenana, saya rasa sebetulnya tidak perlu kemampuan komunikasi yang jago-jago amat juga kok untuk menempatkan bagaimana posisinya terhadap negara saat ini. Itu kan hanya soal urusan simpel sebetulnya. Habis bertamu ke rumah seseorang, habis itu melakukan apa, ditanya di depan rumah, kan hanya begitu. Nggak ada pertanyaan yang itu harus mewajibkan menjawab dengan kemampuan komunikasi yang sophisticated, yang rumit gitu kan enggak juga. Tapi bahwa itu disampaikan ada pertemuan dengan bosnya, itu kan itulah yang kemudian rakyat menjadi bertanya-tanya. Tapi oke lah kalau gitu saya mencoba tidak berprasangka baik ataupun buruk melihat peristiwa itu saja, itu kan memang suatu hal yang harus kita akui secara bersama-sama harus dikoreksi. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Ken Ana tadi, saya rasa yang sekarang harus kita lihat dan ini suatu kenyataan, yang berada di dalam kekuasaan secara de facto dan de jure yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu kan Pak Prabowo Subianto. Ini kan Partai Gerindra, partainya Pak Hendarsam yang memegang kekuasaan eksekutif. Artinya sebetulnya kalau ada upaya-upaya unjuk kekuasaan tanda kutip gitu ya oleh siapapun melakukan itu misalnya, apalagi ini kaitannya dengan menteri yang menjadi bawahan presiden, itu kan tidak mungkin ditujukan sinyalnya kepada kami. Wong kami ini dari ini meskipun kami mendukung Pak Prabowo, tapi kan kita konsisten di luar pemerintahan. Nah, tertujunya kepada siapa ya? Mestinya tertuju pada yang secara de facto dan de jure adalah memegang kekuasaan eksekutif yang memang punya kemampuan strategis untuk melaksanakan program-program, menentukan visi dan seterusnya. Jadi kalau itu banyak yang tanya apakah dimaknai sebagai bagian dari sinyal kepada PDI Perjuangan, kami sih tidak merasa seperti itu ya. Jangan-jangan wanti-wanti bahwa sinyalnya itu ke kami, sebetulnya bukan ke kami. Itu karena matahari itu di masyarakat itu cuma satu Mbak, itu sumber kehidupan, bintang di langit. Jadi kalau ada matahari-matahari lain tuh sudah dipastikan pasti bukan matahari kembar, tapi mungkin matahari tiruan, bayangan matahari, atau bahkan toko departemen store itu kalau hari ini masyarakat tahu. Gitu Mbak. PDIP juga tidak melihat bahwa Pak Jokowi seakan-akan ingin mengirimkan sinyal bahwa Pak Jokowi ini cukup punya pengaruh loh di pemerintahan yang sekarang, begitu? Ya kalau pakai cara berpikir bahwa politik itu adalah seni membaca sinyal, ya bisa jadi juga begitu kan. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran beliau, tapi bahwa itu adalah suatu tradisi silaturahim Lebaran, ada tokoh-tokoh datang berkunjung ke beliau, ke tokoh-tokoh yang lain. Tentunya kami tidak bisa membatasi kemerdekaan seseorang untuk berkunjung atau dikunjungi, suatu hal yang wajar. Gitu. Nah, problemnya kan satu, hanya itu tadi yang bisa dikonsumsi publik itu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan antara bos dan bawahan. Itu kan yang tersampaikan. Gitu. Nah, itu saja yang kita bicarakan hari ini, dan itu bermasalah, dan itu tidak tepat, dan itu bisa mengirimkan sinyal yang salah, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada pemerintahan hari ini yang sah dan konstitusional. Saya rasa itu. Oke, baik Prof. Nampaknya nanti masing-masing ataupun menteri dan juga politisi harus cukup berhati-hati ketika kemudian mengunjungi siapa dan menyampaikan apa. Karena ini kemudian menimbulkan spekulasi yang cukup beragam gitu ya di tengah masyarakat. Bang Hendarsam menyampaikan ini slip tang aja kok kayak gitu. Tapi ketika konteksnya ini menteri dan juga ada presiden terdahulu, ini bisa juga dimaknai sebagai bos dan juga bawahannya. Dan kita juga ingin tahu sebetulnya bagaimana pula kondisi dari Pak Prabowo sendiri menyikapi adanya hubungan di tengah-tengah antara Bu Megawati dan juga Pak Jokowi.
Jokowi, Prof? Nah, untuk pertama, saya kira dengan kasus ini mestinya dihentikan atau berhenti menteri-menteri itu melakukan kunjungan terhadap Pak Jokowi. Karena sudah menimbulkan persepsi yang negatif bahwa ada matahari kembar. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menjaga kewibawaan pemerintahan Pak Prabowo dan wibawa Pak Prabowo sendiri supaya tidak jatuh di mata publik, karena publik kan akan liar tafsirnya. Kalau begitu Pak Prabowo ini dianggap masih dalam bayang-bayang pemerintahan Pak Jokowi gitu. Padahal Pak Jokowi sudah nggak punya apa-apa. Baik de facto maupun de jure mestinya. Tetapi dengan seperti ini membiarkan, menunjukkan bahwa memang de facto Pak Jokowi masih memiliki pengaruh. Dan itu ditunjukkan setiap ada pertemuan masukkan media. Ketemu dengan gubernur aja dimasukkan ke media. Dengan masih menarik untuk kemudian menjadi perhatian. Jadi menunjukkan bahwa kalau begitu memang Pak Jokowi ini mencoba menunjukkan masih memiliki pengaruh. Dan Pak Prabowo mendiamkan saja. Coba menunjukkan ke siapa, Prof? Kalau Pak Jokowi tentu saja itu pertama menunjukkan kepada publik bahwa di dalam pemerintahan ini meskipun saya sudah lengser ke Prabon, tetapi masih memiliki pengaruh. Buktinya menteri-menteri pada datang, buktinya kepala daerah pada datang konsultasi dengan saya. Tapi kan silaturahmi katanya, Prof. Memang nggak wajar, Prof, kalau silaturahmi aja? Silaturahmi itu memang hal yang wajar dan itu tradisi kita sebagai orang Timur. Dalam Islam memang diajarkan untuk silaturahmi. Tetapi mengapa mesti silaturahmi itu dipamerkan? Karena dalam politik setiap tindakan harus diketahui oleh publik. Kalau dalam agama setiap tindakan harus disembunyikan karena itu bagian dari ria. Nah, publik wajar persepsi yang tadi multitafsir itu dan menunjukkan memang bahwa kalau dibiarkan seperti itu kemudian sampai liar pemerintahan Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kita tidak menginginkan seperti itu. Tentu karena itu akan berakibat dampaknya negatif, tidak berwibawa di dalam pandangan publik, itu yang pertama. Terus yang kedua, hubungan antara Pak Prabowo apakah ke PDIP atau ke Pak Jokowi. Kalau saya pribadi memberikan saran ya ke PDIP karena dia real yang punya kekuatan. Kekuatan di parlemen sebagai partai politik mempunyai basis massa. Ini kita bicara soal kalkulasi politik ya, kalkulasi. Pak Jokowi kan nggak punya partai gitu loh. Kecuali punya tadi yang Jokomania atau lain sebagainya itu gitu. Tetapi aturan di dalam formil adalah partai politik. Itu kan saluran-saluran sah yang diakui oleh negara dan oleh pemerintah. Itu yang harusnya menjadi pertimbangan. Pertimbangan kalau saya pilih PDIP gitu loh, karena mempunyai kekuatan di parlemen sehingga setiap kebijakan bisa berjalan mulus dan lancar. Itu kalau saran dan juga pilihan dari Prof Lili. Tapi bagaimana pilihan Pak Prabowo? Mungkin nanti Bang Hendarsan juga tahu jawabannya, termasuk juga PDIP yang juga coba dirangkul oleh Pak Prabowo. Dijawabnya nanti ya Bapak-bapak semuanya. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mungkin berulang kali menegaskan bahwa matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga terakhir Prof Lili sudah menyampaikan beberapa saran lah ya pandangannya. Kalau harusnya Pak Prabowo sih lebih merangkul dan lebih intensif begitu pendekatannya ke PDIP, ke Megawati, Mas Seno, daripada kemudian ke Joko Widodo. Mas Seno, kalau PDIP mengharapkannya seperti itu kah atau bagaimana? Ya, kalau kami pada prinsipnya sejak awal pun pasca pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden RI yang sah, itu kami sudah menyatakan sikap dan itu konsisten. Bahwa sikapnya kami mendukung visi Presiden, kami mendukung dan berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Nah, soal di dalam atau di luar pemerintahan itu sama sekali tidak ada urusan dengan persoalan mendukung atau tidak mendukung. Itu kami bisa mendukung Pak Prabowo. Tapi sejauh ini kan kami memang konsisten juga, kami menghargai berada di luar pemerintahan. Dan itu kami laksanakan tugas negara yang diamanatkan kepada kami dengan baik secara kelembagaan, baik secara kepartean, baik kemudian secara anggota DPR yang ada di parlemen, hingga kepala-kepala daerah PDI Perjuangan, semuanya tentu
menginduk kepada bagaimana Pak Prabowo punya visi Indonesia Raya, dan itu selaras dengan banyak sekali concern dan program perjuangan partai. Nah, kalau kami Mbak, kami mendorong bagaimana memang seluruh produk politik, gestur politik kita itu memang ada pakem kelembagaan yang ditata di situ, mengikuti itu gitu. Apakah salah misalnya, contoh, apakah salah misalnya kalau ada menteri yang berkonsultasi, bertukar pikiran, berdiskusi, menghadap kepada ketua umum partainya masing-masing, kan kita nggak bisa naif juga melihat bahwa di kabinet itu juga banyak kok orang-orang partai yang berada di situ. Apakah salah misalnya? Apakah berpotensi mengurangi profesionalitas mereka? Tidak. Kenapa? Karena memang secara konstitusional dalam mengelola aspirasi masyarakat, dalam memperjuangkan ide-ide dan gagasan, itu ruangnya secara konstitusional dan sah itu ada di partai politik. Itu mau itu terjadi bukan berarti ada loyalitas ganda pada saat itu terjadi. Tetapi kalau kemudian ini orang menghadap seseorang yang lain, menganggap bahwa ada atasannya, dan orang yang menghadap ini adalah seorang menteri, padahal yang ditemui ini tidak berpartai politik, tidak ada di dalam kepengurusan sistem politik tertentu. Nah, ini yang baru jadi problem, karena tidak mencondongkan kepada perspektif kelembagaan yang mana itu diatur dalam undang-undang, tetapi berlandaskan kepada pendekatan ketokohan-ketokohan. Nah, dalam jangka panjang tentu ini akan jadi masalah itu, karena ini akan berbicara tentang bagaimana sistem gagasan dirawat, bagaimana basis massa dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang kita. Sehingga kalau kami, Pak Prabowo boleh ke kanan, boleh ke kiri, semua orang boleh menentukan sikap politiknya, apalagi beliau ini presiden orang nomor 1 di Republik ini, boleh. Meskipun tentu setiap tindakan politik mengundang konsekuensi, mengandung konsekuensi, tapi berhak total penuh beliau punya kekuasaan absolut untuk menentukan. Kalau kami mendukung Presiden Prabowo, harapannya tetapi juga bisa peka dengan bagaimana rakyat ingin melihat bagaimana kepemimpinan yang legitimate, dan kami ingin memastikan agar itu bisa terdelivery dengan baik. Itu saja, makanya kami memberi masukan-masukan. Baik, Bang Hendarsa mungkin merespon masukan-masukan yang datang dari PDIP maupun juga Prof. Lili, karena kita mungkin masih bertanya-tanya bagaimana kemudian standing point atau sikap dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, merangkul semuanya dengan tujuan apa, atau perlu kemudian cukup mengevaluasi tindakan dari para pembantunya, para menteri ini, sehingga tidak perlulah kemudian harus selalu mengunjungi Joko Widodo, begitu Bang Hendarsa? Ya, kalau dalam rangka silaturahmi kita tidak akan pernah bisa membatasi hal tersebut, ya kan? Nanti malah jadi sesuatu hal yang sifatnya meluas lagi, akan ada tema-tema baru lagi tentang masalah itu kan. Jadi tapi dalam skup bahwa setiap program pemerintah, ya kan, setiap langkah-langkah pemerintah ke depan itu ada patronnya adalah kepada Pak Presiden, itu yang memang harus menjadi pegangan dari para menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini. Ya, nah, tinggal dilihat saja. Kami butuh masukan juga dari Mas Seno, dari Prof. Lili dan kawan-kawan yang lain untuk terus mengingatkan bahwa memang kondisinya dan konstitusi kita mengandung hal tersebut. Kita berpegang teguh saja kepada konstitusi bahwa sistem kita ada presidensial, ya kan, bahwa sentral daripada pemerintahan Pak Prabowo berikut juga dengan program-programnya itu yang menjadi fatsun dari para menteri-menteri ini. Nah, kalau konteksnya silaturahmi ini nggak bisa kita batasi. Bahwa kemudian ada perbedaan, ya kan, atau ada dinamika yang terjadi antara Bu Mega, PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan. Ini alert yang berbunyi adalah, saya sudah sering sampaikan, ya kan, bahwa saya sangat yakin teman-teman di PDIP, dan Bu Mega sendiri, Pak SBY, Pak Jokowi, terutama teman-teman PDIP, bahwa menciptakan pasal ketiga Pancasila itu, ya salah satu dicetuskan oleh Bung Karno, ya, Persatuan Indonesia, itulah saat ini yang diperlukan, kan, gitu kan. Nah, ini tentunya akan meredam segala konflik atau dinamika psikologis antar orang per orang, antar kubu per kubu, saya rasa seperti itu. Baik, memaknainya ini sebagai silaturahmi saja, apalagi ini untuk tujuan persatuan Indonesia, Prof. Pak Prabowo ingin merangkul semuanya, meskipun evaluasi dan juga masukan itu diterima, tapi sampai berapa kali lagi kita harus melihat Pak Jokowi juga menegaskan bahwa mataharinya tidak kembar, hanya satu, Presiden Prabowo Subianto. Iya,
Kita sih berharap apa yang dikemukakan oleh Pak Hendarsman itu yang sesungguhnya terjadi. Tidak ada makna-makna lain di balik. Hanya silaturahmi saja, hanya silaturahmi. Tidak lebih dari Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir yang bermacam-macam, saya kira setiap kunjungan silaturahmi itu ya nggak mesti diekspos di ruang publik. Jadi memang bersifat personal, pribadi. Dia berkunjung nggak boleh ada liput media massa. Tetapi ini kan massal sekali itu liputannya. Semua media massa meliputnya, memberikan apresiasi kunjungan menteri-menteri kepada Pak Jokowi. Karena kedatangannya beruntun juga nih, Prof. Nah itu ya, yang membuat mestinya kan kalau memang tidak ada tujuan-tujuan politik, Pak Jokowi kan bisa menghentikan. Tolong ini bersifat personal karena ini jangan diliput. Karena ini ada hubungan pribadi, bukan hubungan yang lain-lain. Karena kita tidak enak terhadap Pak Prabowo. Itu yang karena harusnya muncul juga dari Jokowi. Seperti itu Pak Jokowinya. Jadi ketika Pak Prabowo legowo bahwa itu menganggap hal yang positif, husnudzon, bagian dari silaturahmi, mestinya Pak Jokowi hentikan liputan media massa itu setiap kunjungan-kunjungan itu. Ini dalam rangka untuk menjaga kewibawaan Pak Prabowo. Kedewasaan politik untuk sama-sama menyadari bagaimana posisi masing-masing, begitu ya, Betul, Prof ya. Ya. Baik, Prof Lili, terima kasih malam hari ini sudah membagikan analisis maupun juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Aryo Seno Bagaskoro, terima kasih. Bang Hendar Samarantoko, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Ya. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari granit tile dan ceramic tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary ware dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di